warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke teropong Wak Lebay. Awas, perangkap iblis. Selamat datang di channel yang inspiratif dan informatif, menyajikan data dan fakta dengan menyandarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai tolak ukur kebenaran secara kritis, adil, dan mencerahkan. Jadi ada syaitan dari kalangan jin, ada syaitan dari kalangan manusia. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likullin nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh baik dari kalangan syaitan bangsa jin ataupun syaitan bangsa manusia. Orang munafik oleh Allah disebut syaitan. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu innama nahnu ma'akum. Inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi saudaraku seiman Islam yang dirahmati dan diridhoi oleh Allah tabaraka wa taala. Yang sakit diberi kesehatan oleh Allah tanpa meninggalkan bekas. Ya Allah ya Rabbku, sembuhkanlah saudara-saudaraku yang terbaring sakit. Sembuhkanlah ya Allah. Sembuhkanlah. Insya Allah boleh jadi itu ujian untuk mereka. Ujian Allah membersihkan mereka. Karena sakit itu bagaikan daun-daun yang gugur. Insya Allah saudaraku seiman dapat hidayah dan rahmat untuk menerima kebenaran, petunjuk Al-Quran, petunjuk Rasulullah. Saudaraku seiman seislam yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, hati-hati memilih teman. Jangan sembarangan memilih kawan. Karena Rasulullah telah memperingatkan kita tentang hal ini. Lebih kurang 1432 tahun yang silam, Rasulullah telah menjelaskan bahwa berteman itu jangan sembarangan. Ya, kalau saya tidak lupa, kalau kita berteman sama tukang besi, tukang las, maka kita akan kena percikan-percikan apinya. Bahkan kita bolong-bolong. Tapi kalau kita berteman dengan pedagang parfum, pedagang minyak wangi, minimal kita ikut harumnya. Kita ikut aroma wanginya. Ini, hati-hati berteman. Cari teman yang ngajak kita ke surga, yang bermanfaat di dunia dan bermanfaat di akhirat. Kalau akidahnya sama kita berbeda, kalau keyakinan sama kita berbeda, ya sekedar halusi aja, halo, tok. Tapi bukan seiring sejalan, bukan tempat curhat, bukan untuk saling menenggang rasa, bukan sekedar halo. Tapi kok seorang teman yang satu akidah dengan kita, keyakinannya, ibadahnya sesuai petunjuk Allah, sesuai petunjuk Rasulullah, itulah sahabat kita, sahabat terbaik di dunia dan di akhirat. Hati-hati milih teman. Makanya saya merenung substansi dari surat An-Nas, surat yang ke-114 yang ada di Al-Quran. Substansinya adalah selalulah kita berdoa. Berdoalah kita selalu agar kita terhindar dan kita tetap berlindung kepada Allah tabaraka ta'ala. Berlindung dari setan-setan dari jenis jin dan dari setan-setan dari jenis manusia. Setan-setan dari jenis manusia itu bagaimana sih kriterianya? Mudah dipahami, kelihatan, mudah. Pertama, mereka meninggalkan sholat 5 waktu, tapi mengaku Islam. Mereka mengajak kita untuk bermaksiat, tapi mereka Islam. Mereka selalu bertentangan dengan kita. Ketika kita ajarkan kepada mereka, kita beritahu kepada mereka, ini ayat-ayat Allah, ini firman-firman Allah, ini hadis-hadis sahih Rasulullah,
Mereka tolak. Apa katanya? Amalmu, amalmu, amalku, amalku. Mengerikan, menyeramkan. Memang benar bahasa dia. Amalmu, amalmu, amalku, amalku. Jadi yang selama ini kita kenal bahasa lakum dinukum waliyadin nggak tepat. Kalimat lakum dinukum waliyadin itu diucapkan untuk orang-orang non-muslim, tetangga-tetangga kita yang hidup bersama kita. Ya kita ucapkanlah, agamamu bagimu, agamaku bagiku. Tapi kalau sesama beriman, sesama muslim, sesama Islam, itu amalku amalku, amalmu amalmu, atau bagimu amalmu, bagiku amalku. Nggak salah. Kita juga tidak boleh memaksakan dia untuk mempercayai, mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Tapi minimal kewajiban kita telah gugur. Telah kita sampaikan Al-Quran, telah kita sampaikan hadis-hadis saya Rasulullah, ditolak, nggak masalah. Di akhirat kelak, pertanggungjawaban kita kepada Allah Azza wa Jalla nggak berat. Karena ilmu yang kita miliki telah kita sampaikan, kita syiarkan kepada saudara seiman, seislam. Hati-hati memilih teman. Hati-hati agar kita tidak sengsara kelak di yaumil mahsyar, agar kita kelak tidak menyesal dalam neraka. Berteman itu harus pilih-pilih. Hidup di dunia pendek, singkat. Bayangkan, 1 hari di akhirat itu sama halnya 1000 tahun di dunia ini. Perbandingan waktu, durasi waktunya sangat jauh. 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun hidup di dunia. Jadi kalau kita hanya hidup ya umur 80, 90, 100 tahun, itu berapa jam disebut itu kita hidup ini? Masihkah kita buang-buang waktu yang sempit ini untuk bersukaria, berpesta pora, bersama teman-teman yang bawa kita melakukan suatu maksiat? Jangan, saudaraku seiman, seislam. Lebih baik Anda sendiri bersama Al-Quran, bersama hadis-hadis sunnah-sunnah dan kisah-kisah Rasulullah dan para sahabat. Anda selamat daripada ramai berkumpul, tapi menjadi orang-orang durhaka kepada Allah Taala. Ya, mereka orang-orang sombong. Pengertian sombong itu dijelaskan oleh Al-Quran. Pengertian sombong itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Apa arti sombong sebenarnya? Sombong itu apa sih? Sombong adalah yang menolak kebenaran. Arti sombong adalah menolak Al-Quran, menolak Al-Hadis. Itulah arti sombong. Kita jangan jadi orang yang sombong. Karena karena sifat sombong itu datangnya dari iblis laknatullah yang menolak ketika diperintah Allah Taala untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Mari kita ikuti lebih baik. Apa yang disebut setan-setan jangan dijadikan teman. Ulama poros Nabi, Surya Kumar, ilmunya luas, pengetahuannya dalam tentang Al-Quran. Insya Allah memberkahinya, merahmatinya, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Beliau adalah guru kita, guru para pencari ilmu. Mari kita dengarkan. Dalam surat Luqman tadi, orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah ditemani setan dan merasa dapat petunjuk. Surat Az-Zukhruf, surat keberapa? Yang benar. Udah nggak apa-apa, nyontek dulu nggak apa-apa. Surat 43 Az-Zukhruf ayat 36 dan 37. Coba buka. Wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Terus
wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Kalau dikasih tahu paling benar. Allah, saya dapat petunjuk ya. Gimana kalau orang mengikuti sesuatu yang barusan kita bicarakan, lalu merasa dia mendapat petunjuk. Padahal tadi dalam surat 31 ayat 21, setan sedang mengajak mereka ke siksa api neraka. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka Allah jadikan setan menjadi teman karibnya, ya, teman akrabnya. Dan yang paling bahaya lagi, setan-setan itu membengkokkan jalannya, dan orang yang mengamalkan itu berasa mendapat petunjuk. Kalau sudah berkawan dengan setan, mau kemana? Kalau sudah berkawan dengan setan, mau kemana? Bu, mau kemana, Bu? Siapa yang berkawan dengan setan, pasti kemana? Iya. Kok malu ya? Jawabnya kok pelan banget. Yang keras dong. Siapa yang berkawan dengan setan, maka kemana? Neraka. Surat 22. Surat Al-Hajj ayat 4. Ya. Sebenarnya ada kaitannya ayat 3. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilm. Ya. Wa yattabi' kulla saitanin marid. Ayat 3-nya itu. Ya. Di antara manusia ada orang apa? Ada orang apa? Yang membantah Allah tanpa ilmu. Ya. Membantah Allah tanpa ilmu dan mengikuti setiap setan yang jahat. Lalu ayat 29-nya, sesungguhnya dia laqad adallani an dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khazula. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Qur'an ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia. Mudah-mudahan poin yang kelima ini menggugah kita semua. Ya, jangan buru-buru ikut siapapun dia. Nanti nyesel. Entah itu orang tua, entah itu kerabat dekat, ya, entah itu si fulan tadi. Siapapun dia, termasuk guru-guru kita, harus pilih-pilih, ya. Artinya kenapa? Karena khawatir suatu saat nanti kita di akhirat nggak bisa kita berlepas diri, sudah terlambat. Kalau mau berlepas diri sekarang, kalau memang sekarang sudah kita ketahui bahwa ini adalah jalan yang tidak benar, maka lebih baik hari ini kita berpisah daripada nanti nggak sempat lagi berpisah, sama-sama kita dicampakkan ke dalam neraka. Apakah setan makhluk atau sifat? Makhluk dan sifat, karena sifat juga makhluk. Setan itu sudah kita terangkan berasal dari dua kata. Ini ulama ikhtilaf, ulama bahasa. Pertama dari syato, kedua dari syatona. Ya, kalau berasal dari kata syatona, maknanya adalah panas, membakar. Kalau dari syatona maknanya jauh. Disebut setan karena si makhluk yang disebut setan itu memiliki dua hal ini, atau salah satu. Pertama, jauh dari kebenaran. Yang kedua, bersifat memprovokasi, memanas-manasi, menggoda dari baik ke buruk. Makhluknya bisa jin, bisa manusia, bisa binatang. Jadi ada setan dari kalangan jin, ada setan dari kalangan
manusia. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likullin nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh baik dari kalangan setan bangsa jin ataupun setan bangsa manusia. Orang munafik oleh Allah disebut setan. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu innama nahnu ma'akum. Innama nahnu mustahziun. Kalau mereka bertemu dengan setan-setan bangsa munafik mereka berkata, kami bersama kalian tadi dengan orang mukmin kami hanya bercanda, mengolok-olok. Jadi kenapa orang munafik disebut setan? Karena karakternya jauh dari kebenaran, memprovokasi orang untuk berbuat buruk dan seterusnya. Ya, jadi sifat. Tapi sifat adalah makhluk. Nah, jadi setan itu bukan makhluk tertentu seperti jin, manusia tapi itu adalah sifat dari makhluk. Sifat dari makhluk. Dan apa yang dimaksud setan dari golongan manusia dan jin? Ya sudah dibilang tadi. Manusia dan jin yang jauh dari kebenaran itu setan. Seluruh jin kafir itu setan. Jin munafik itu setan. Ya, manusia kafir juga setan. Munafik juga setan seperti yang Allah bilang tadi. Jadi setiap jin atau manusia yang jauh dari kebenaran, yang bersifat memprovokasi, maka itu adalah setan, baik itu jin ataupun manusia. Hebat kan? Dalam diurai sama ulama poros Nabi Surya Kumar. Bagaimana jadinya? Manusia-manusia yang berteman dengan setan, orang-orang yang mengikuti bisikan-bisikan setan, di mana akhir tempatnya di akhirat nanti. Udah jelas kan? Mulai hari ini, sekarang ini, bersikap. Lebih baik teman kita 5, 9, 12 orang daripada 1000 orang. Tapi 1000 orang ini mengajak kita ke neraka. Lebih bagus teman kita 3, 5 orang, tapi membawa ke surga. Saling ingat, mengingatkan, saling memberitahu. Ya kalau bisa teman kita satu ahli hadis, yang satu ahli dalam sirah nabawiyah, yang satu hafal Quran dan tafsir. Ini nih teman yang hebat. Kita bisa bertanya tentang hadis kepada teman kita yang A. Kita bisa bertanya tentang Al-Quran kepada teman kita yang B. Kita bisa bertanya tentang sirah nabawiyah, sejarah para nabi, kepada Al-Ustadz Murhali Bardah. Ini pakar ini. Nah ini Ustadz Murhali Bardah. Insya Allah beliau dipanjangkan Allah usianya, dimudahkan Allah rezekinya. Beliau ini narasumber pengajian taklim di Radio Dakta Bekasi, Jawa Barat. Ustadz Murhali Bardah, ahli sejarah para sahabat, ahli sejarah Rasulullah SAW. Insya Allah, cari beliau di Radio Dakta Bekasi. Kok mau belajar tentang sejarah, sirah, tarikh, nabawiyah, ya sama beliau. Tapi kok masalah pendalaman Al-Quran, ulama poros Nabi Surya Kumar, ya itu guru kita semua mereka. Karena mereka orang berilmu pengetahuan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita gunakan waktu yang pendek ini untuk terus belajar dan belajar, agar kita jangan terpedaya oleh tipu muslihat bisikan-bisikan setan-setan dari jenis manusia. Tinggalkan mereka yang gak ada manfaatnya untuk kita, gak ada manfaatnya di dunia, dan mencelakakan kita kelak di umil mahsyar. Insya Allah, semoga ini bermanfaat untuk saudaraku seiman. Wahai orang-orang yang di luar sana, kalian-kalian yang nyinyir, kalian mencari kesalahanku, serang aku. Aku udah tahu, aku banyak dosa, banyak salah. Aku baru saja bertobat kepada Allah. Tapi kalau bisa paralel gitu loh,
komentar-komentarnya paralel. Karena saya bilang, saya lagi membahas tentang durian. Dari A sampai Z durian. Terus Anda komentar tentang terong. Nggak nyambung dong. Cerdas dikit ngapa? Cerdas. Gunakan akal sehat. Agar bisa bicara nyambung. Percayalah semuanya. Kalian-kalian yang diberi rahmat dan hidayah oleh Allah, mencintai Rasulullah, kalian adalah orang-orang yang cerdas. Cerdas. Nggak seperti orang-orang bodoh, tertipu, korban oleh setan-setan dan jenis manusia. Kenapa itu saya bisa bandingkan? Di kolom komentar menyerang saya. Bukan saya nggak mau diserang, silakan. Tapi kasihan. Mereka itu memperlihatkan kedunguannya. Memperlihatkan kebodohannya. Bicara tak nyambung. Saya ditantang untuk berdebat. Apa gunanya berdebat? Apa? Saya nggak kenal mereka. Belajar. Iqra. Berbeda dengan orang-orang yang diberi hidayah dan rahmat oleh Allah. Saya bersyukur kepada kalian semua yang mendoakan saya. Mendoakan saya tiada henti. Agar saya umur panjang dan senang alfiat. Insya Allah doa kalian kembali kepada kalian. Ya Rabbku yang agung. Sehatkanlah orang-orang yang kau cintai dan mencintai. Berilah ridho dan rahmat manusia-manusia yang mengikuti sunnah Rasul. Berilah kecerdasan kepada mereka. Kuatkanlah daya ingat mereka ya Allah. Agar mereka menjadi generasi untuk ke depan. Membimbing istrinya, membimbing anak-anaknya, membimbing cucu-cucunya dan seluruh keturunannya untuk jalan di jalan yang lurus, mengikuti manhaj salafi, mengikuti Quran dan Sunnah. Insya Allah, Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Allah melindungi orang-orang yang bertakwa dimanapun, kapanpun. Insya Allah, Allah penolong kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.